Oke, saya langsung ke materi. Nanti Mas Afrizal tolong kasih tanda ya, kok udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Layar saya udah kelihatan kan ya? Oke. Lihat, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi saya kali ini tentang decision analytics, tentang bagaimana membuat sebuah model dan sedikit penjelasan soal analytical hierarchy process dan analytical network process AHP dan AMP. Teman-teman kalau dengar kata model itu pasti yang dibayangin bagi yang mungkin belum masih jarang terjun di dunia kualitatif, pasti model itu yang jalan di catwalk atau model itu sketsa gitu. Sebenarnya itu definisi yang nyerempet, yang benar gitu. Jadi sebenarnya model itu bisa kita gambarkan, kita definisikan secara utuh, nanti kan saya jelaskan. Nah, ada beberapa terms nih yang harus teman-teman pahami sebelum saya akan menjelaskan materi setelahnya. Yang pertama adalah ada namanya research design, itu exploratory dan explanatory. Ini bagian dari mixed method. Kalau teman-teman yang sudah familiar dengan mixed method model, mungkin baca di bukunya Creswell itu pasti paham nih soal mixed method exploratory dan explanatory. Poinnya adalah mixed method, baik itu exploratory atau explanatory, adalah riset yang menggabungkan metode kuanti dan kuali dalam satu sekuensial, dalam satu proses gitu. Either kuantinya di depan atau kualinya di depan, itu urusan tekniknya, urusan teknisnya. Tapi poinnya adalah mixed method menggabungkan dua metode nih, kuanti dan kuali di situ. Lalu pada saat kita melakukan proses kualitatif di awalnya dan kita memasukkan data kuantitatif untuk memproses hasil temuan kualitatif, itu dibutuhkan namanya model. Nah, disinilah yang mau saya kasih familiar termnya adalah modeling di sini. Nanti definisinya ada. Lalu model itu akan menghasilkan sebuah variabel nih, atau variabel dan indikator. Karena kita masuk di metodologi network juga, otomatis setiap variabel dan indikator itu harus dibobotkan. Ada awakening-nya, ada pembobotannya. Dan ada juga istilah soal analytical hierarchy process. Saya juga bakal jelasin soal analytical network process serta bagaimana teknik pengambilan data, crawling, dan scraping. Jadi dalam intimate session 2 pertemuan nanti, kurang lebih terms-terms yang bakal dibahas adalah seputar 6 terms ini. Lalu research design di mixed method. Ini penting untuk saya jelaskan di awal karena saya pengen teman-teman paham konteksnya. Kenapa sih modeling dan AHP dan ANP dilakukan? Jadi mixed method itu yang saya pahami ada dua kutub besar ya. Pertama explanatory dan exploratory. Jadi explanatory dan exploratory itu punya karakteristik yang berbeda. Kalau explanatory itu proses pertama yang digunakan adalah research kuantitatif. Jadi kita mengumpulkan pengambilan data kuantitatif yang sifatnya numerik, lalu data itu kita interpretasikan, kita lihat pattern-nya, lalu kita buat penelitian kualitatifnya. Lalu setelah itu kita buat analisisnya atau kesimpulannya. Jadi simpelnya sih seperti itu. Lalu kalau exploratory, yang pertama justru kualitatifnya. Jadi kita melakukan proses kualitatif yang outputnya nanti adalah model. Model itu berisi variabel dan indikator, lalu model itu diapain nih? Dioperasikan di mana? Dideploy di mana? Dideploy-nya adalah di kuantitatif analisisnya. Jadi pengambilan data kuantitatif yang kita lakukan itu berdasarkan model yang kita buat. Lalu setelah itu hasilnya kita interpretasi. Jadi sebenarnya flow-nya perbedaannya di siapa yang di awal, apakah kuanti dan kuali. Nah, pembuatan model sendiri dalam materi saya kali ini itu konteksnya di exploratory design. Nah, jadi di proses pertama nih kita belajar ini nih. Kalau kita mau pakai riset big data, Mas, mau mengambil pengambilan data besar, prosesnya di mana? Kalau di exploratory, prosesnya adalah di proses kedua, di quantitative analysis. Jadi setelah kita melakukan proses kualitatif, pembuatan model, data besar yang kita ambil itu, keyword-nya itu berdasarkan indikator yang kita bangun.
indikator yang kita bangun itu berdasarkan variabel yang kita bangun. Jadi logiknya yang sering saya bilang adalah riset yang baik itu memiliki variabel yang baik. Variabel yang baik itu berisikan indikator-indikator yang baik. Indikator yang baik pasti menghasilkan keyword-keyword yang baik, sehingga data yang diambil juga data yang baik. Baik itu parameternya bersih, sesuai konteks, dan sebagainya. Jadi nggak mungkin tuh seorang peneliti menjalankan order, coba cari keyword A, tapi nggak ada modelnya. Nah, itu udah misleading tuh di situ. Itu namanya kita ngambil data doang, tapi nggak melakukan penelitian secara utuh. Kurang lebih seperti itu di exploratory design. Lalu model itu apa sih? Model itu sebenarnya kalau bahasa filosofisnya, itu adalah representasi atau deskripsi dari sebuah objek, sistem, konsep, atau realitas. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang profesor di UGM, Profesor Purwo Santoso, yang juga rektor Universitas Nahdlatul Ulama, yang merupakan ahli metodologi nih di sosial politik. Beliau kasih pesan ke saya bahwa model itu sebenarnya mengcapture realitas yang menurut kita benar. Jadi misalkan saya contoh yang paling simpel, apa sih keluarga yang harmonis bagi saya nih secara individu? Oh, keluarga yang harmonis bagi saya itu memiliki dua unsur. Pertama finansial, yang kedua adalah relasional kayak gitu. Oh, finansial berarti variabel finansial memiliki indikator adanya pendapatan tetap, adanya pendapatan sampingan, itu indikator-indikatornya. Terus relasional nih, oh dekatnya hubungan dengan istri, dengan mertua, dan sebagainya. Nanti masing-masing variabel itu memiliki indikator lagi. Nah, jadi model keluarga harmonis bagi saya tuh saya deskripsikan dengan variabel dan indikator seperti itu. Nah, kayak gitu tuh model tuh. Jadi model adalah representasi atau deskripsi dari sebuah objek, sistem, konsep, atau realitas yang menurut kita benar gitu. Jadi di sini sangat subjektif by perspektif kita. Terus untuk apa sih kita membuat sebuah model? Untuk simplicity. Seperti yang tadi saya bilang, sebuah masalah atau sebuah objek ya, misalkan tadi keluarga harmonis, itu kalau didefinisikan oleh setiap orang pasti akan berbeda-beda. Di situ kan tujuannya penelitian untuk membuat satu standar universal nih kira-kira gitu. Kan penelitian tuh biasanya harus direvisi setiap 5 tahunan ya kalau saya nggak salah ya. Nah, variabel keluarga harmonis yang disepakati oleh peneliti modelnya adalah A, B, C dengan indikator sekian gitu. Lalu setelah dunia berkembang, otomatis variabel dan indikator dari keluarga harmonis itu akan berbeda gitu. Sama seperti variabel bisnis yang profitable di zaman sekarang. Bisnis yang profitable kalau zaman dulu itu pure variabelnya profit itu. Tapi pada saat zaman sekarang itu ada namanya valuasi data. Itu menjadi sebuah variabel baru untuk konsep bisnis yang profitable. Kenapa sih kok ada variabel baru? Karena realitasnya juga baru. Nah, ini disinilah tugasnya seorang peneliti membuat model untuk mensimplicity atau membuat simple sebuah konsep realitas agar mudah dipahami orang-orang, supaya kita lebih bisa melihat pattern dari sebuah objek. Kira-kira seperti itu. Simplicity itu sendiri kalau diartikan kayak gimana sih simpelnya gitu. Simplicity itu intinya pada saat kita melihat sebuah objek, kita tahu nih untuk menciptakan objek tersebut kita butuh parameter apa, formulanya seperti apa. Misalkan tadi saya bilang bisnis yang profitable itu formulanya adalah profit dan valuasi data gitu misalkan. Itu kan sudah memberikan parameter. Oh, kalau ada orang lain yang pengen berbisnis zaman sekarang berarti saya harus mengedepankan profit dan valuasi data. Bukan bukan revenue, bukan EBITDA, tapi profit dan valuasi data. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu logik dan formula dan parameter tersebut nanti akan berisikan variabel-variabel. Dan setiap variabel itu dalam konteks analytical hierarchy process dan analytical network process itu saling berkaitan. Nah, ini saya kasih contoh nih, variabel dan indikator. Sebenarnya menurut saya menjelaskan model terus bikin analytical hierarchy process, analytical network process, pada saat dijelaskan secara teoritis itu akan lebih sulit ketimbang kita memahami praktiknya seperti apa. Nah, kegunaannya di lapangan atau utility-nya seperti apa. Nah, contoh nih,
variabel indikator contoh seperti apa? Ini ada sebuah konsep namanya Human Development Index. Human Development Index itu menurut penelitian memiliki 3 variabel. Jadi sebuah negara yang memiliki Human Development Index tinggi atau indeks pembangunan manusianya tinggi, itu harus memiliki 3 syarat. Pertama, dia harus memiliki long and healthy life. Jadi masa hidup manusianya tinggi. Lalu dari sisi pendidikan juga harus bagus. Lalu dari segi standar hidup, yang konteksnya nih standar hidupnya ekonomi banget, itu juga harus bagus. Nah, jadi Human Development Index yang bagus itu digambarkan dengan 3 variabel, 3 konsep lagi di bawahnya. Nah, supaya ini bisa jadi measurable, bisa diukur, harus ada yang namanya indikator. Nah, indikatornya long and healthy life adalah average population age. Jadi rata-rata umur manusia. Terus the number of death, jumlah kematiannya. Bisa nggak saya mengukur long and healthy life itu dari apa misalkan? Selain dari rata-rata populasi, rata-rata umur manusia dan tingkat kematian ya bisa. Itu tergantung perspektif dan disepakati atau enggak sama ilmu pengetahuan. Tapi yang sudah disepakati secara empiris adalah 2 indikator ini untuk mengukur hidup yang panjang dan sehat. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa ngeliat nih, oh dari sebuah konsep supaya itu bisa diukur harus ada indikator-indikatornya. Saya langsung loncat ke standard living. Standard living itu indikatornya konsumsi, investment, net export, government spending, dan net foreign factor income. Nah, di sini Nah, ini ada variabel di long healthy life, knowledge, dan standard living, serta indikator di bawahnya. Jadi pembagiannya seperti ini. Nah, ini kan contoh yang hierarkis nih, contoh yang simple. Tidak dalam bentuk hierarki, tapi ini juga sebuah model nih. Menurut Profesor Yang Suetong, itu dekan di salah satu fakultas Cina, kalau nggak salah Tsinghua University, ahli politik luar negeri Cina, itu beliau membuat sebuah konsep tentang state capability. Jadi kemampuan sebuah negara, capable atau enggak sebuah negara itu diukur dari beberapa variabel dan indikator. Jadi state capability model itu walaupun bentuknya nggak hierarkis, ini rumus ya, tapi ini juga sebuah model gitu. Jadi military ditambah ekonomi ditambah culture dikali politics. Menarik nih. Jadi kekuatan militer ditambah kekuatan ekonomi ditambah kekuatan budaya dikali politics. Jadi misalkan kekuatan militernya 1, kekuatan ekonomiknya 1, kekuatan culture-nya 1, berarti 3. Tapi politicsnya 0, berarti 3 kali 0 sama dengan ya, jadi kecil kan. Jadi kekuatan politik itu penting nih. Pada saat nilainya military, economic, culture ditambah di total menjadi 3 dan kekuatan politiknya itu 10, itu jadi 30 state capability-nya. Nah, ini sebenarnya kan menggambarkan konsep kemampuan negara yang capable itu menurut Profesor Yang Suetong itu adalah politiknya memegang yang menjadi variabel dominan. Karena dia jadi variabel pengali bagi seluruh variabel lainnya. Nah, itu contohnya. Ini saya akan banyak bermain dengan contoh ya, supaya teman-teman bisa bisa nge-feel nih gitu pentingnya model itu seperti apa. Boleh tanya? Iya Bu, silakan Bu. Itu tadi measure masing-masingnya pakai apa Profesor itu? Measurement masing-masingnya. Oh, jadi variable military, economic, culture itu pakai apa gitu ya? Kalau military sebenarnya, oh jadi gini, saya paham. State capability ini sebuah teori yang dia nggak di measure indikatornya, Bu. Jadi Profesor Yan Suetong itu di bukunya dia hanya memeasure variabelnya, tapi dia ngasih kesempatan nih buat peneliti mau ngitungnya dari perspektif apa? Dari perspektif budget misalkan. Ngerti ini karena kita mau ngomong AHP ya. Jadi nanti dia pakai Delphi, pakai gitu ya. Betul, Bu. Ya. Nah, jadi kalau saya tambahin sedikit, ya, dari model ini peneliti bisa milih perspektif. Pertama, perspektifnya budget misalkan. Saya mau ngitung state capability dari sudut pandang budget. Oh, budget militer, budget pengembangan ekonomi dan investasi sama budget pendidikan karena mewakili culture itu berapa dikali berapa budget untuk anggaran pemilu misalkan, berapa budget untuk
anggaran diplomasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mengukur nih capability dari berbagai perspektif, tapi platform berpikirnya sudah disediakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh lain nih yang lebih simpel, model soft power. Jadi soft power itu kan untuk mengukur bagaimana sebuah negara itu punya power nggak secara attraction. Jadi kan power itu ada power secara hard power, nah, kemampuan dia berinvestasi, kemampuan militer, dan yang sifatnya berbau material. Tapi ada juga power yang sifatnya soft. Power yang sifatnya soft ini artinya kemampuan sebuah negara menjadi preferensi. Kalau misalkan kita ngomongin industri hiburan, kita pasti akan ngomong Korea Selatan sekarang. Kita tidak ngomong soal J-pop lagi, tapi soal K-pop gitu. Nah, itu soft power yang sekarang terjadi nih. Nah, soft power menurut teori ini dimodelkan dengan 5 variabel. Business and innovation, culture, government, diplomasi, and education. Nah, tapi ada juga soft power modelnya. Nah, ini model yang saya bikin di penelitian saya. Betulan. Jadi model yang saya bikin soft power-nya adalah sifatnya punya birelasional. Jadi menurut saya soft power Cina itu dibangun oleh 7 variabel. Pertama politik, ekonomi, equipment atau peralatan hidup, lalu sains, bahasa, kesenian, dan sistem kepercayaan. Nah, di sini saya bikin edge-nya atau relasinya. Ini saya gambarkan modelnya seperti ini. Jadi saya punya bayangan bahwa political systemnya China atau komunisme itu lahir karena desakan ekonomi. Karena China harus mengambil pasar luar negeri, dia nggak bisa nih pakai komunisme Mao Zedong. Dia harus berubah jadi komunisme yang baru. Komunisme yang sifatnya komunisme yang hanya brand untuk mendisiplinkan partai. Untuk partai disiplinary, tapi bukan komunismenya Marx gitu. Nah, ini perubahan ini didesak karena kebutuhan Cina untuk mendatangkan investasi luar negeri. Jadi dia harus berubah sistem ekonomi dan politiknya secara bersamaan kayak gitu. Nah, ini saya akan jelaskan baris yang atasnya aja supaya mempersingkat waktu. Political system ini itu mempengaruhi belief system di Cina. Seperti yang kita tahu kan kalau di Cina itu anggota Partai Komunis Cina itu tidak boleh beragama, walaupun warga negaranya boleh beragama. Nah, tapi anggota Partai Komunis Cina itu boleh menganut kepercayaan tradisional. Kalau di Indonesia mungkin semacam Sunda Wiwitan atau Islam Kejawen kayak gitu. Nah, di Cina itu belief systemnya adalah Konfusianisme atau kalau kita ubah dalam bahasa Indonesia itu Konghucu. Nah, Konfusianisme ini, ajaran filsafat moral ini dijadikan alat branding. Karena Cina nggak bisa nih mendapatkan investasi luar negeri dengan brand komunisme, dia harus rebranding negaranya. Makanya sejak beberapa tahun lalu, Cina membangun sebuah institusi namanya Confucius Institute, yang tugasnya itu penyebaran budaya dan mengajarkan bahasa Mandarin. Yang menurut Profesor J. Wasserstrom itu sebenarnya adalah alat diplomasinya Cina, alat rebrandingnya Cina, karena mereka tidak bisa menjadikan political system atau komunis sebagai branding lagi. Mereka harus cari brand baru yang lebih lunak, yang bisa diterima nih, yang bisa menjadikan Cina memiliki penerimaan di luar negeri, sehingga ini berdampak pada investasi mereka. Melihat jumlah investasi yang mereka dapatkan sekarang, seharusnya strategi ini berhasil. Gitu. Nah, kurang lebih model-model seperti ini yang sifatnya network nih, jadi saling berhubungan, ada feedback loop. Itu contoh-contoh model. Nah, model kan ada variabel dan indikatornya. Lalu gimana nih kita menyusunnya? Bagaimana kita menyusun hubungan antar sebuah variabel? Bagaimana kita menyusun hubungan atau relasi antar indikator? Jawabannya ada 2 metode. Metode yang diciptakan oleh Thomas L. Satie, itu seorang matematikawan dari Prancis, itu AHP dan ANP. Analytical Hierarchy Process dan Analytical Network Process. Perbedaannya adalah di kalimat tengahnya, nomenklatur tengahnya, yaitu hierarki dan network. Pada saat kita ngomongin analytical hierarchy process, kita membayangkan sebuah konsep itu tercipta secara hierarkis. Jadi ada goals-nya. Ini misalkan saya kasih contoh lagi. Bagaimana sih memilih supplier yang efektif? Ada goals-nya di sini. Kriteria supplier efektif itu memiliki hierarki lagi, yaitu produk, kapabilitas dia mengembangkan produknya, kapabilitas dia produksinya karena manufacturing, lalu bagaimana kualitas produknya, dan
seberapa besar cost and time yang dia butuhkan untuk melakukan sebuah produksi. Itu adalah kriteria dari konsep effective supplier selection. Nah, ini kan hierarkis nih. Kalau rekan-rekan lihat di bawahnya ini semua berhubungan secara hierarkis. Product development capability itu punya indikator diukur dari maximum size yang bisa dia ciptakan. Lalu casting complexity dan minimal second thickness dan lain-lain lah gitu. Lalu cost and time juga punya indikator yang bisa kita ukur langsung nih. Soalnya sample delivery time itu kan sebuah ukuran yang sangat kuantitatif dan kita bisa ukur ya gitu. Nah, dalam AHP nanti kita bisa melakukan sebuah alternatif di bawahnya. Oh, dengan variabel dan indikator yang kita buat secara hierarkis, itu alternatif keputusan apa yang kita bisa pilih. Kita memilih supplier 1, supplier 2, atau supplier N. Nah, di sini AHP itu bekerja. Dalam konteks penelitian sospol dan humaniora, yang diambil di bagian mana? Bisa diambil semuanya. Jadi kita bisa membuat sebuah kriteria keputusan seperti ini untuk kayak AHP, tapi dalam penerapannya di penelitian sospol hum menggunakan big data, yang kita ambil bukan alternatifnya, bukan yang bagian bawahnya. Yang kita ambil adalah bobot dan relasi antar variabel serta indikatornya. Jadi sangat berbeda nih antara kita menggunakan AHP untuk pengambilan keputusan dan membuat AHP hanya untuk menciptakan model. Nah, model ini yang akan dideploy beberapa bobotnya, berapa hubungan relasinya ke dalam data besar yang kita nanti ambil dari internet. Nah, itu nanti saya kasih contohnya. Nah, ini contoh hierarki proses yang pernah saya buat di salah satu penelitian saya di UGM. Saya pernah ikut sit-in di fakultas di jurusan sejarah UGM. Jadi saya meneliti, karena saya background-nya HI, S2-nya, jadi saya meneliti tentang model perdamaian versi Jawa gitu. Jadi kan banyak tuh power, peace itu didefinisikan secara barat, tapi secara Jawa ini seperti apa? Jadi menggunakan teks-teks kuno kayak babat gitu atau menggunakan serat itu sebenarnya leluhur kita sudah menciptakan model negara yang damai itu seperti apa gitu. Kalau model barat kan ada namanya democratic peace model. Jadi negara yang damai itu harus memiliki aspek demokrasi, keterbukaan ekonomi, yang mana itu sangat mengandung variabel dan indikator barat. Tapi menurut Jawa nih nggak seperti itu. Nah, jadi yang pertama variabelnya adalah Sangkan Paraning Dumadi, yang kedua Manunggaling Kaula Gusti, yang ketiga adalah Mayu Hayuning Bawono. Ini 3 variabel yang sebenarnya memiliki arti-arti Indonesianya. Sangkan Paraning Dumadi itu artinya seorang manusia atau seorang negara itu harus mengetahui apa identitas dirinya. Dia itu siapa, tujuannya apa. Dalam konteks negara artinya Sangkan Paraning Dumadi itu negara harus bisa memahami apa yang menjadi kelebihan dia. Nah, jadi apa industri kuatnya dia, bagaimana keadaan alamnya, terus apa komoditas yang dia unggul di situ. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu variabel kedua itu Manunggaling Kaula Gusti. Manunggaling Kaula Gusti itu secara variabel filsafatnya itu adalah bersatunya hubungan manusia dan Tuhan. Tapi secara negara menurut Jawa ini adalah bersatunya kaulo atau rakyat dengan Gusti, dengan negaranya. Jadi harus ada kesinambungan nih harus ada mekanisme sinkronisasi antara negara dan rakyat gitu. Lalu Memayu Hayuning Bawono itu dalam konteks filsafat humannya itu bagaimana seorang manusia harus bisa bahu-membahu mempercantik, memayu dunia gitu. Tapi dalam konteks negara, apa nih partisipasi negara dalam society, dalam masyarakat global gitu. Kalau di Indonesia kan turut ikut andil dalam perdamaian dunia, tapi dalam kerajaan Jawa, dalam pendekatan Jawa seperti apa nih? Nah, perenungan yang saya lakukan untuk membreakdown 3 variabel ini menjadi indikator yang bisa diukur adalah saya membedah seluruh variabelnya berdasarkan etimologinya. Jadi ini salah satu hal yang bisa teman-teman gunakan juga kalau misalkan di humaniora atau di sosial mau bikin variabel sama indikator, gimana mas caranya? Ada satu metode namanya etimologi. Jadi kita breakdown kalimatnya, kita definisikan sampai kita mendapatkan unit terkecil gitu. Nah, bagi teman-teman PGSD nih,
di semester 1 harusnya pernah dapat mata kuliah yang suruh membreakdown perdamaian versi Derrida, filsuf Prancis. Nah, itu menggunakan etimologi harusnya, menggunakan ilmu definisi. Nah, setelah itu dari sini saya menyimpulkan menurut sudut pandang negara, menurut perspektif negara, indikator pertama dari variabel pertama adalah legitimasi. Jadi negara itu harus legitimate, harus didukung secara hukum oleh siapa? Kalau zaman dulu oleh Brahmana, oleh pemuka agama gitu. Kalau zaman sekarang ya siapa? Mungkin MPR gitu. Lalu adanya political stability. Jadi indikator kedua adalah tidak adanya persaingan antara rakyat dan negara. Ini adalah indikator yang berbanding terbalik nih dengan democratic peace model, di mana civil society itu harus punya suara. Tapi kalau di indikator ini political stability itu negara dan rakyat itu nggak saling bersaing. Nah, poinnya seperti itu. Lalu kalau dalam konteks Jawa juga, variabel ketiga itu bisa diukur dengan adanya seberapa besar sebuah kerajaan itu melakukan ekspansi agama. Mungkin seperti bagaimana kerajaan Demak atau Mataram Islam menyebarkan agama Islam gitu. Nah, ini sifatnya hierarkis nih. Untuk mencapai peace, apa variabel yang harus ada, dan variabel itu didukung dengan indikator apa. Nah, ini contoh yang di sosum. Jadi nggak sampai ada pilihan alternatif nih. Kalau mungkin di ilmu manajemen kan gunanya untuk mengambil alternatif keputusan. Tapi kalau di sosum, kita cukup ambil model dan indikatornya serta bobotnya yang nanti akan dibobotkan dengan software, lalu kita masukkan ke data besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini konsep variabel dan indikator. Nah, ini analytical network process. Tadi kan sudah hierarki nih. Saya berharap teman-teman, rekan-rekan sudah bisa membreakdown nih. Kalau hierarki itu akan seperti apa? Dia akan punya goals, dia akan punya variabel dan punya indikator yang semuanya itu berurutan. Tapi kalau analytical network process, ini saya kasih contoh. Analytical network process itu punya satu ciri khas. Ciri khas itu bernama feedback loop. Feedback loop itu artinya adanya hubungan antara sesama variabel dan indikator. Bisa teman-teman lihat kalau di sini variabel 1, 2, dan 3 itu tidak saling berhubungan. Indikator 1, 2, dan 3 juga tidak saling berhubungan. Tapi kalau di analytical network process itu justru harus saling berhubungan. Harus ada feedback loop antar variabel. Jadi ini seluruh variabelnya berhubungan dan seluruh indikator di dalamnya juga harus dihubungkan. Jadi fungsinya berbeda nih. Pada saat kita menemukan objek atau kita menemukan satu masalah atau kita pengen mendefinisikan sebuah konsep, yang kita rasa variabel-variabelnya itu saling mendukung satu sama lain. Dia tercipta dari ini, dia didorong oleh ini. Itu harus pakai ANP. Tapi kalau konsep yang kita bangun, model yang kita bangun itu lahir dari teori yang sudah rigid, yang sudah ada urutan-urutannya, itu baiknya pakai AHP. Nah, itu dalam penelitian yang biasa saya gunakan kurang lebih seperti itu. Kalau soal AHP dan ANP. Ini contoh lagi ANP. Ini ada feedback loop antar variabel nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ada 6 variabel. Seluruh variabelnya ini memiliki feedback loop atau saling berhubungan. Dan sifatnya tidak hierarkis. Nah, disinilah ANP digunakan untuk menggambarkan model kemiskinan, karena kemiskinan itu tidak lahir dari hanya satu variabel. Jadi perbedaan AHP dan ANP adalah bagaimana dia menggambarkan realita atau konsep di dalamnya, saling berkaitan atau tidak. Kurang lebih seperti itu untuk AHP dan ANP. Nah, lalu konklusi dari yang saya sampaikan sebenarnya untuk membuat sebuah model, pertama kita harus memilih perspektif di mana kita berdiri. Tadi saya menjelaskan soal model soft power China. Pada saat orang lain membuat model tentang soft power China, itu pasti variabel dan indikatornya kan akan berbeda. Lalu yang benar dan salah yang mana? Tidak ada yang benar dan salah, karena yang dipilih adalah perspektifnya. Saya memilih membuat soft power model China dengan sudut pandang pemerintah. Jadi saya menjadi government China, saya pengen bikin model soft power. Nah, itu saya bikin. Pada saat yang bikin adalah orang dengan
perspektif NGO mungkin akan berbeda, atau media massa pasti akan berbeda. Tapi poinnya adalah kita harus memilih kita akan berada di mana, sudut pandang mana. Itu akan menentukan seberapa bagus model kita. Lalu AHP dan ANP itu nggak bisa mengukur objektivitas. Ini kalimat ini metafor ya. Jadi metode ini tuh nggak bisa, metode ini digunakan untuk menstrukturisasi subjektivitas. Dia nggak bisa mengukur objektivitas. Sekali lagi ini metafor gitu. Jadi harap didefinisikan dengan hati-hati. Maksudnya seperti ini. Pada saat kita bikin variabel dan indikator, kita kan berusaha menggambarkan satu konsep yang kita rasa ini benar. Gitu. Itu kan subjektif ya. Konsep yang kita pilih, variabel dan indikator yang kita pilih itu berdasarkan taste atau analisis atau perspektif kita atau tempat di mana kita berdiri. Makanya sangat subjektif. Sehingga masing-masing orang akan memiliki model yang berbeda. Yang penting kita bisa menjelaskan variabel dan indikator ini rasionalisasinya seperti apa. Lalu apa nih gunanya AHP dan ANP tadi? Gunanya AHP dan ANP adalah walaupun kita itu bikin berdasarkan perspektif, setidaknya perspektif kita tuh memiliki struktur. Sehingga pada saat kita memiliki struktur, sebagai temuan itu bersifat universal. Sehingga secara epistemologi bisa dipertanggungjawabkan, artinya kalau universal, peneliti lain bisa menggunakan model kita. Makanya banyak kan teori-teori itu kan sebenarnya sifatnya model yang berasal dari sudut pandang si profesornya atau si scholarsnya gitu. Tapi yang penting adalah bisa menstrukturisasi subjektivitasnya. Jadi bukan berarti ada model A itu yang paling benar gitu. Poinnya seperti itu. Lalu untuk membuat AHP dan ANP, yang paling penting pertama adalah kita menentukan model structure-nya seperti apa. Kita kan sudah bisa membayangkan pada saat kita mau membreakdown, mengkonstruksikan sebuah konsep, itu kita pengen bikin variabel dan indikator yang seperti apa nih. Ada apa aja nih variabel dan indikatornya. Kita harus sudah bisa menstrukturkan dia ini memiliki hubungan seperti apa. Apakah dia tidak memiliki hubungan antar variabelnya, berarti sifatnya hierarkis, berarti kita pakai AHP. Atau dia memiliki hubungan feedback loop, berarti kita pakai ANP. Lalu yang kedua, setelah model structure-nya itu ada, kita harus bikin judgment. Nah, di sini judgment ini yang bakal sangat bergantung dengan sudut pandang yang kita pilih. Namanya aja judgment ya, jadi kita menjudge sebuah variabel. Misalkan contoh, kalau saya, judgment yang saya lakukan waktu bikin penelitian adalah apakah politik lebih penting dari ekonomi? Mana yang mendorong? Apakah politik mendorong ekonomi atau ekonomi mendorong politik? Ternyata yang saya temukan judgment-nya, ekonomi dan politik itu saling mendorong, memiliki hubungan birelasional dengan justifikasi literatur yang saya baca. Nah, kayak gitu. Jadi walaupun ini bertergantung sudut pandang kita, tapi judgment kita harus berdasarkan literatur. Gitu. Lalu poin yang ketiga adalah kita harus bisa mensintesiskan prioritas. Artinya pada saat kita membuat sebuah model structure, lalu kita punya 3 variabel, lalu kita akan melakukan judgment. Kita ujungnya, end product yang kita akan hasilkan adalah sintesis dari prioritas. Contohnya kayak gimana? Yang tadi saya buat di China. Oh, ternyata China itu dari sisi ekonomi dan politik itu saling berhubungan, birelasional. Tapi antara politik dan agama atau sistem kepercayaan itu politik lebih mendorong, politik yang mendorong agama, bukan agama mendorong politik. Nah, itu sintesis yang saya lakukan. Jadi outputnya bisa seperti itu. Dari 3 tahap AHP dan ANP yang akan digunakan. Lalu kapan sih AHP digunakan? AHP itu digunakan pada saat kita mengkonstruksikan masalah atau objek yang dapat distrukturkan secara hierarkis. Jadi jelas gitu. Oh, goals-nya ini, kriterianya ini, untuk mencapai kriteria ini kita butuh indikator ABC. Itu nggak bisa dipakai di ANP. Di ANP itu contoh misalkan case yang pernah saya alami, ini dalam kasus-kasus intelijen, operasi intelijen misalkan. Dalam kasus operasi intelijen, seorang intel itu tidak boleh menganggap sebuah objek itu hierarkis. Dia harus menganggap semuanya itu memiliki hubungan, sehingga dia bisa achieve targetnya dalam operasi intelijen dengan menyasar hanya satu variabel. Jadi apa ya istilahnya?
biaya paling murah untuk mencapai tujuan operasi intelijen itu hanya bisa dicapai dengan kita menyasar salah satu variabel atau indikator. Nah, itu nggak bisa tuh kita gambarkan dengan hierarkis. Jadi penggunaan AHP dan ANP itu depends on goals risetnya. Pada saat risetnya, misalkan yang tadi saya bilang strategic intelligence untuk spionase misalkan, itu nggak bisa kita pakai AHP karena kita punya tujuan, kita harus bisa bikin pattern yang paling mudah untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kita menggunakan tujuan risetnya kita untuk menggambarkan realitas secara terstruktur, ya kita pakai AHP. Kalau kita pengen dapat kriteria keputusan yang benar-benar terstruktur, jelas variabel indikatornya, kita pakai AHP. Jadi seperti itu. Nah, kalau presentasi sampai di sini. Cuman saya pengen kasih sedikit gambaran praktikal nih. Jadi itu kan teorinya. Banyak orang bilang, oh itu kan teorinya, itu nggak kepake nih di dunia nyata gitu. Nah, jadi yang saya lakukan di beberapa proyek yang saya pernah kerjakan, waktu itu saya dapat order gitu, dapat permintaan dari kedutaan Prancis waktu itu kan Emmanuel Macron lagi diserang tuh karena statementnya soal Islam. Lalu Presiden Joe Biden baru naik dan Cina pengaruhnya di Asia Tenggara semakin besar. Nah, kedutaan Prancis itu kan punya penasihat politik. Nah, penasihat politik itu punya fungsi intelijen di situ, di mana dia harus mencari informasi ke orang Indonesia gitu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dia harus bergerak. Nah, jadi saya waktu itu bikin sebuah project riset yang outputnya adalah untuk memberitahu orang kedutaan itu, kamu harus seperti ini kalau ingin memenangkan persaingan. Kebetulan risetnya itu diambil dari tesis saya. Nah, jadi nggak usah bikin ulang. Nah, saya kasih contohnya seperti ini. Jadi, nah ini data pre-processing yang saya lakukan. Ini saya melakukan crawling terhadap media sosial Cina dan Amerika. Ini saya bagi dengan 3 klaster, government, mass media, and NGO. Lalu ini konten-kontennya. Lalu kalau teman-teman lihat di sini ada false, ada true, ada 0,7 dan sebagainya. Ini datang dari mana nih Mas? Kayak gitu. Nah, kalau tadi teman-teman perhatikan kan saya memiliki 7 variabel nih, yang political system, agama, bahasa, dan sebagainya. Nah, saya membuat model itu, lalu saya bikin AHP-nya. Saya bikin analytical hierarchy prosesnya yang outputnya adalah bobot angka di setiap variabel. Yang menghasilkan bobot paling tinggi untuk variabel soft power Cina adalah politik. Nah, angka-angka itu yang saya deploy ini di Excel ini, di data pre-processing ini, sehingga menghasilkan true false. Cuman mohon maaf saya nggak bisa liatin rumusnya karena itu skrip rahasia. Kalau saya buka skripnya artinya saya buka hak kekayaan intelektual saya kan gitu. Nah, jadi nanti mungkin Mas Afrizal minggu depan bisa kasih lihat contoh-contoh angka-angkanya lah yang mungkin bisa di-share gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya deploy rumus model yang dihasilkan oleh AHP, lalu menghasilkan angka-angka ini. Outputnya apa sih Mas dari sini? Ini output yang kasarnya, nanti saya lihatin output sudah jadinya. Output yang jelas adalah saya membuat soft power index. Soft power index ini saya bikin urutan 0 sampai 100. Jadi saya bisa mengukur aktor Cina mana atau aktor Amerika mana yang memiliki soft power index tinggi. Di sini kan ada aktor-aktornya nih. Ada 21st Century China, Bloomberg, dan lain-lain. Sampai ada Presiden Trump, ada Sekretaris Pompeo. Itu soft power index-nya seperti apa? Nah, dari sini, dari pengukuran ini saya bisa kasih indeks nih ke kedutaan Prancis. Ini aktor yang soft power-nya tinggi, yang rendah. Yang tinggi harus seperti apa, yang rendah seperti apa. Nah, contoh nyatanya, ini karena sudah selesai pekerjaannya, saya bisa lihatin nih. Ini saya buat di dalam satu dashboard nih. Ini dashboard Microsoft Power BI. Jadi data yang tadi saya bilang, big data itu kan hanya data biasa sebenarnya. Data itu harus dirubah jadi insight. Untuk merubah jadi insight, teman-teman butuh model. Karena teman-teman butuh model, berarti teman-teman butuh model itu bisa berbicara sama komputer. Karena model itu harus bisa bicara sama komputer, berarti dia harus dirubah dalam bentuk angka. Nah, angka-angka itulah yang saya deploy ke dalam Excel tadi, dan akhirnya saya rubah jadi dashboard seperti ini. Nah,
Kayak misalkan contoh di sini saya waktu itu memberikan saran kalau di Amerika dan Cina itu memiliki jaringan komunikasi seperti ini. Ini maaf masih loading. Nah, ini jadi yang merah adalah aktor Cina, yang biru adalah aktor Amerika, yang kuning adalah aktor non negara. Artinya aktor itu non Cina atau non Amerika. Nah, bisa kita lihat di sini sebenarnya ada satu network besar nih di sini. Networknya Zhuangzai itu apa? Aduh saya lupa. Dia tuh juru bicaranya Kementerian Luar Negeri Cina. Nah, kalau saya ngasih saran ke kedutaan Perancis waktu itu, kalau aktor Cina ini sebenarnya strukturnya seperti ini. Jadi dia berpusat di satu orang, Zhuangzai namanya gitu. Dia bisa mengumpulkan berbagai aktor di sekelilingnya, bisa lihat kan warnanya gitu. Jadi kalau kamu pengen menguasai perdagangan gitu ya, atau menguasai informasi, kamu tinggal tembak nih aktor ini gitu. Kamu kerjasama sama aktor ini, bikin event bareng, atau kalau di Twitter mungkin sering mention-mentionan, nanti pasti kepentingan Prancis bisa masuk nih dalam network ini, kayak gitu prakteknya dalam network. Lalu ada lagi nih, ada namanya Xinhua News. Oh, berarti kalau kepentingan Prancis di Asia Tenggara mau masuk, berarti dia harus publish di media seperti apa? Oh, media Xinhua. Karena lihat, Xinhua itu punya daya jelajah sangat luas. Dia bisa menyebarkan ke aktor-aktor non-negara bahkan. Kuning ini kan. Itu. Ini satu contoh. Lalu contoh lainnya, ini saya dari data internet tersebut yang saya crawling dan scraping, itu menghasilkan matriks namanya stakeholder map. Jadi stakeholder map ini sebenarnya pendekatan yang biasa digunakan di dunia intelijen. Kalau kita mau melakukan operasi intelijen, kita harus dalam tanda kutip nyerang aktor mana atau bekerja sama dengan aktor siapa. Nah, misalkan di sini ada ada dua parameter. Yang pertama level of influence, yang kedua level of interest. Level of interest itu menggambarkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan itu indikatornya adalah seberapa besar kemampuan seorang aktor itu untuk dijadikan referensi dalam suatu isu. Contoh, misalkan saya kenal sama Mas Afrizal. Mas Afrizal ini politisi di DPR. Followersnya banyak, yang nge-retweet banyak, yang mendengarkan omongan dia banyak. Saya itu bukan siapa-siapa, hanya mungkin dosen biasa. Tapi saya karena kenal sama Mas Afrizal, otomatis pada saat saya menyebarkan informasi, walaupun saya nggak terkenal, tapi informasi saya itu bisa di-refer oleh banyak pengikutnya Mas Afrizal. Itu level of interest. Lalu kalau level of influence itu apa? Level of influence itu adalah kemampuan untuk engagement. Jadi engagement itu artinya berkomunikasi dan dikomunikasikan. Atau mungkin kalau di Twitter atau Instagram itu mention dan dimention ya gitu. Jadi dengan dua variabel ini kita bisa ngukur nih mana aktor kunci, mana aktor yang influensial, mana aktor yang referensial, mana aktor yang ordinary atau dia aktor biasa aja. Nah, di sini saya kasih saran ke kedutaan Prancis. Madam, kalau mau menguatkan melemahkan citra Cina di Indonesia, Madam harus serang aktor-aktor ini. Aktor-aktor Cina yang ini. Aktor-aktor Cina yang harus diserang adalah Huawei. Berarti kalau Huawei bawa isunya isu 5G. Terus bawa ZTE juga bawa isu 5G. Lalu GD Corporation berarti bawanya isu ekspor-impor karena GT itu perdagangan. Jadi serangnya di isu itu kalau pengen mengambil alih citra perdagangan Cina oleh Prancis gitu. Nah, jadi di sini meaning-nya adalah data yang tadi saya dapatkan itu nggak akan bisa bunyi apa-apa. Kalau kita hanya ngambil data besar tapi kita nggak bikin modelnya, nggak pakai HP sama NP, itu nggak akan bunyi apa-apa. Nggak akan bisa sampai rekomendasi seperti ini. Tapi kalau kita berpikirnya di luar terms big data, kita berpikirnya soal model, soal indeks, kita bisa bikin even sampai levelnya rekomendasi ke user kayak gitu. Nah, ini yang membuat analisis big data itu ya beneran jadi analisis, nggak cuma presentasi data aja. Nah, ini saya tunjukkan dashboard ini supaya saya bisa kasih contoh sebenarnya pembuatan model yang agak jelimet tadi
itu sebenarnya gunanya di dunia nyata apa sih? Nah, ini yang saya alami dan saya rasakan manfaatnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung diskusi aja, atau dari Mas Afrizal ada yang mau ditambahin dulu, Mas? Barangkali saya ada yang kurang. Oke, makasih Mas Bimo. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bapak, Ibu, dosen Paramadina yang hadir. Sebenarnya udah cukup lengkap ya yang sudah disampaikan Mas Bimo tadi. Sampai saya bingung nanti minggu depan saya mau presentasi apa ya kalau udah dijelasin semua sama Mas Bimo. Cuma saya pengen share sedikit tentang pengalaman saya dulu karena saya pernah kuliah di komputer juga ya, di informatika. Memang AHP ANP itu cukup dekat sama apa ya, penelitian-penelitian di bidang komputer. Kalau dulu saya di kampus itu sampai terutama AHP itu udah dilarang sama kampus untuk penelitian-penelitian kayak skripsi gitu ya, karena memang itu sudah sangat biasa dan sudah sangat mudah dengan ada hadirnya sekarang software-software yang bisa dipakai ya untuk membantu proses penelitian itu. Nah, tapi berbeda ketika kita tarik metode-metode itu, kita pakai, kita pinjam untuk penelitian-penelitian di Sospol yang tadi udah dijelaskan Mas Bimo ya. Apa sih sebenarnya kunci perbedaannya kan kalau secara filosofis algoritmanya itu kan memang dia untuk menentukan alternatif pilihan ya dari kriteria yang sudah ditetapkan. Sementara dari Sospol ya kita ngambil bobotnya, weighting-nya ya. Jadi nanti kalau secara teknis itu dalam step pengambilan keputusan AHP, ANP itu kan ada namanya perbandingan berpasangan ya, pairwise comparison. Jadi kita ukur nih antara satu variabel atau antara satu indikator dengan indikator lainnya itu berapa derajat kepentingannya, berapa kali lipat lebih penting dari variabel yang apa gitu. Secara konsep seperti itu. Nah, untuk apa ya? Salah satu prinsip yang dipakai itu kan di AHP ANP kan juga ada penentuan skala prioritas ya. Nah, tadi yang sudah dijelaskan Mas Bimo juga. Contohnya tadi apa yang rumus yang kali politik itu kan berarti menekankan bahwa variabel politik itu adalah salah satu skala prioritas yang tertinggi dari model itu. Nah, itu adalah pentingnya weighting pembobotan di situ. Mungkin kalau nanti Mas Bimo hari ini lebih menjelaskan apa tadi secara konseptual dan end product-nya. Nanti kalau untuk contoh penggunaan mungkin ya Mas nanti pakai software apa gitu. Mungkin nanti minggu depan ya kita diskusi bareng-bareng. Iya, minggu depan. Iya. Paling itu aja sih Mas, sudah sangat lengkap, sudah dijelasin sama Mas Bimo, komprehensif. Terima kasih matur nuwun semuanya. Oke, siap. Sebelum kita mulai diskusi ya gitu. Saya mau kasih ke Bu Prima dulu nih, karena yang lebih awal 27 tahun lalu belajar AHP kan, waktu saya masih umur 1 tahun gitu. Mungkin ada tanggapan Bu, atau bisa dicerahkan nggak kami soal AHP dan ANP seperti apa Bu? Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf ya saya nggak buka kamera karena lagi ngerjain juga yang lain nggak pakai kerudung. Ya, saya sebetulnya kemarin agak penasaran ini kok AHP jadi ngetren lagi ya gitu. Ada apa ya gitu, seperti yang Afrizal sampaikan tadi, kalau kebetulan saya dulu ITB Teknik Manajemen Industri, di bidang manajemen pun gitu ya, itu tahun 80-an kalau nggak salah ya, AHP itu pertama dikenalkan Saati itu. Dan memang waktu itu kita banyak sekali menggunakan dan itu sangat powerful gitu. Sehingga kadang-kadang sampai yang Afrizal bilang tadi untuk S1 ini sudah nggak boleh ya sampai kayak gitu loh, sampai udah ini udah kebanyakan lah gitu, ini it's just a tool gitu kan. Nah makanya ketika saya lihat di pengumuman loh kok sekarang ini lagi ya gitu, what's the news gitu kan, itu yang sebetulnya jadi penasaran bagi saya, tapi masuk akal juga karena kemudian saya kebayang ya Mas Afrizal, kalau dulu ini kan karena kita ngomong sosial ya, orang diplomasi. Kalau dulu orang diplomasi menggunakan ini dia nggak punya data gitu. Tapi sekarang data itu available gitu, dengan dengan adanya big data yang
era sekarang ini, sehingga kemudian orang jadi recall lagi, oh tool itu bisa kita gunakan, kira-kira gitulah stance-nya gitu ya Afrizal ya. Ya, kalau tools-nya sendiri ini itu not the new one gitu, tetapi kemudian bagaimana ini digunakan karena ada konteks yang baru dan yang mendukung untuk digunakan, itu yang menurut saya baru gitu. Kebaruannya di situ. Dan tadi saya juga tertarik ketika kalau orang bisnis ya biasa men-breakdown itu sesuatu yang sangat real gitu ya. Kalau orang bisnis itu misalnya oke, keputusan pembelian itu apa sih variabelnya, terus di breakdown lagi gitu, real gitu ya. Nah, sekarang kalau sosial, saya tadi agak surprise lihat Bimo presentasi yang sejarah tadi ya tentang power, dikaitkan oh gitu toh. Jadi ini baru juga bagi saya. Oh, orang sosial caranya membreakdown seperti itu gitu. Karena ini kan sesuatu yang kalau bagi saya orang ekonomi ini nggak terlalu real, orang sosial itu gimana ternyata caranya seperti itu. I think it is good gitu. Tapi tetap saja ketika Anda nyampein model yang pertama, ya bagaimanapun juga kendalanya sosial itu semua persepsional, nggak ada data yang kayak orang sains banget atau yang ekonomi yang sains banget, nggak ada gitu. Semua persepsional. Even kita ngomong indeks development index itu kan semua juga hasil persepsional gitu. Tapi saya salut para Madinah mengarah ke sini. Semoga teman-teman yang ini dan jangan berkecil hati karena bidang-bidang seperti ini ya yang mau concern begini ini ya orang-orang yang militan saja yang punya passion gitu. Jadi kalau cuma 16 this is good gitu. Even di saya dulu ketika saya bilang 27 tahun yang lalu ketika saya di ITB, kajian-kajian yang spesifik itu ya orangnya kecil, orang-orang yang passion aja. Tapi yang penting rutin dan kita mengikuti terus-menerus itu yang akan menjadi sesuatu. Kalau dalam Islam sendiri kan disebut sukses itu yang paling dekat dengan sukses itu kalau sabar gitu. Nggak ada cara lain. Oke, terima kasih Bimo. Wah, makasih banyak Bu Prima. Ini kita jadi disemangatin Azal. Jadi disemangatin. Ya betul banget kok. Jadi awal latar belakangnya kita pakai AHP itu sebenarnya karena pembimbing kami, guru kami Pak Mahmud Catut yang ngajar di PGSD itu orang sosial yang nggak suka persepsi gitu. Kayak nggak suka nih ada sesuatu yang nggak bisa diukur gitu. Nah, jadi pada saat kuliah di Perancis, beliau dituntut untuk bisa mengukur subjektivitas lah apa yang menjadi dia S1-nya hukum bukan? Betul, S1-nya hukum gitu. Itu S1-nya sama-sama saya di UNER. Oh, di UNER ya? Iya, ya, okay. Tapi dia jauh di bawah saya lebih senior. Siap. Nah, itu gitu Bu. Jadi pada waktu itu beliau cerita bahwa di Prancis itu di graduation PhD-nya itu ditantang disertasi yang baik itu harus memiliki unsur so what gitu. Artinya penelitiannya ini mau dipakai buat apa. Jadi karena sosial itu sangat kualitatif biasanya. Jadi jarak antara temuan dengan pelaksanaan itu suka jauh biasanya. Nah, sehingga menggunakan metode-metode matematik kayak gini itu bisa jadi jembatan supaya orang awam tuh bisa ngerti gimana sih caranya orang ilmu sosial itu bekerja kayak gitu. Nah, jadi itu sih latar belakangnya. Jadi Bu Prima itu tadi bener banget, kita sebenarnya pakai AHP ini untuk sesuatu yang tidak pernah dipakai di bidang ilmu ini gitu. Walaupun di bidang ilmu ini udah basi gitu. Dan maksudnya Pak Saltut dia udah bosen ke ini ya, dia balik ke yang positif, dia mengarah ke yang positifis. Memang orang belajar tuh gitu. Kalau dia udah bosen ini dia ngarah ke sana, balik lagi nanti muter lagi gitu. Iya. Siap. Dari teman-teman ada yang mau tanya atau berdiskusi nggak kira-kira soal tema kita hari ini nih? Ini ada Mbak Soleh Halwani nih, ngasih jempol aja nih Mbak. Mbak Wani ada komentar nggak Mbak Wani? Ada yang mau ditanyain mungkin Mbak Wani, didiskusikan? Sebenarnya aku nyari ini Mas. Iya, nyari apa raise hand tapi nggak nemu, ya udah jempol aja.
Gimana Mbak? Ada yang mau ini nggak? Iya, Obrolin nggak? iya. Ya, aku nggak tahu ini pertanyaan atau sebenarnya saya mencari pencerahan. Mungkin di sini ada Bu Prima juga atau ada senior-senior yang lain. Mungkin saya malah diberikan pencerahan gitu ya. Jadi saya menemukan teori yang itu tuh jadul banget, kira-kira 1909 sekian lah, lama banget. Di mana teori peace itu hanya measurement-nya cuma satu, yaitu military. Karena waktu itu akan perang itu hal yang biasa ya. Jadi negara yang kuat itu adalah negara yang punya military. Kira-kira konsepnya gitu. Nah, cuman ada satu yang menarik. Jadi dari kekuatan military itu nanti tuh dia kekuatan ini akan dengan tujuan militer ini tuh tujuannya sebenarnya kalau dia sendirian dia akan menghegemoni. Tapi kalau dia punya kompetitor itu ada teori yang namanya war peace rivalry. Nah, di rivalry ini tuh kan misalnya kalau kita bawa ke dalam konteks sekarang yaitu China dan USA dan stand kita Indonesia itu masih tetap bebas aktif. Kalau menurut teori ini itu udah nggak relevan kata bebas aktif itu sendiri. Nah, karena di dalam teori ini setelah kita mau memiliki kekuatan masing-masing misalnya dua negara ini kekuatannya misalnya sama-sama militer. Halo Mbak, mati ya? Halo, Ya, aku ini tadi lost ya. Nah ini kalau misalnya kita tarik ke belakang itu tuh nanti rivalry dari dua negara ini dengan kita punya konsep bebas aktif tadi itu kita akan bisa punya konsep untuk memperbarui bebas aktif ini menjadi equilibrium. Jadi si equilibrium ini nanti itu membawanya stability sama continuity. Cuman saya belum menemukan konsep ini kalau dibawa dalam konteksnya soft power. Terbayang nggak ya, Mas? oke, pertanyaannya. Ya, nah pertanyaannya, kalau misalnya stability dan continuity bebas aktif ini kan kita nantinya kan kita ingin mempreskriptifnya itu kan memberikan saran bahwa bebas aktif itu kita bisa ganti dengan yang lebih bulat lagi yaitu equilibrium itu. Nah, dalam indikator dari si stability sama continuity kan nanti ada variabel-variabel tuh. Nah, karena saya sampai ini sekarang sih belum nemu teorinya ya. Tapi yang saya bayangkan pasti nanti akan banyak sekali aktor yaitu negara dan non-negara. Nah, kalau misalnya non-negara misalnya ada media, ada NGO. Nah, itu kan datanya besar banget tuh, Mas. Jadi lebar banget kan. Misalnya terus nanti untuk stabilitas karena ini terkait dengan negara pasti ada pemeran politik utama. Misalnya di negara-negara tersebut siapa aja nih yang misalnya aktif banget menarasikan negaranya. Karena ternyata untuk menjadi negara superpower itu sekarang itu ada 3 indikator, military, ekonomi, sama narasi. Nah, yang bisa kita lakukan untuk Indonesia lakukan karena kita militer tidak sekuat itu, ekonomi apalagi. Nah, tapi kita punya satu, yaitu narasi. Nah, narasi ini kalau misalnya kita bawa ke konteks HI dalam konsep konstruktivisme, itu kita sangat punya nih kekuatan untuk mengambil kesempatan di keadaan China dan US gitu. Nah, itu kalau dibawa diturunin untuk prescripting data, itu kan melibatkan banyak sekali tuh, lebar banget tuh Mas, itu tadi kayak medianya siapa aja. Medianya misalnya kita mau mengindikasi media mainstream. Media mainstream mana aja? Misalnya ada di Indonesia aja misalnya ada 10. 10 itu kan baru Indonesia. Belum kita melibatkan misalnya media-media negara yang berkaitan dengan kompetisi tadi. Belum lagi nanti NGO yang itu kan kayak kebayanganku tuh kan lebar dan besar banget. Itu gimana ya Mas? Misalnya kalau misalnya itu masih mungkin dilakukan? Mbak Wani jawab dulu pertanyaannya nih. Yang mau diukur apa? Yang mau diukur stability dan continue itu bisa dilakukan dengan equilibrium itu Mas. Oke, dari perspektif apa negara? Perspektif negara nih. Untuk mengukur itu
dia harus ada variabel apa di situ di bawahnya untuk mengukur apa Stability dan dan continuity. ya. Ya. Nah, ya itu aku belum menemukan apa namanya, kalau misalnya apa namanya, teori yang kalau di dalam teori yang si tua itu ada apa namanya, ada variabelnya Mas, tapi karena dia tadi kan konsep awalnya militer doang tuh, jadi nggak relevan gitu loh Mas. Nah, itu tuh misalnya aku mau ditambahkan entah nanti teorinya siapa dimasukkan dalam situ untuk mendukung si stability-nya ini. Nah, itu kan pasti mungkin akan ada libatan dari aktor-aktor seperti yaitu negara, non negara. Itu misalnya akan ada banyak banget tuh. Itu tuh nggak apa-apa ya, Mas. Maksudnya bukan hanya non negara aja dan non negara itu listnya apa aja. Kemudian dicampurkan dengan negara. Kebayang nggak, Mas? Sebenarnya menjadi nggak kebayang karena strukturnya belum kebentuk nih. Nah, untuk bisa bikin satu konstruksi riset pakai big data terutama menggunakan metode ini, itu yang paling penting strukturnya. Makanya tadi pertanyaannya internet connection, suara saya masih dengar ya, soalnya tadi ada tulisan koneksi internet saya ini. Oke, jadi yang pertama yang mau diukur apa nih? Terus pada saat kita mengukur dimension itu, ini saya sebutnya dimension, measurement. Pada saat kita mau measurement itu dari sudut pandang apa? Pas bahwa ini sudah menemukan teori yang menurut dirimu mungkin sudah tidak relevan. Nah, kalau emang udah nggak relevan ya berarti mungkin nggak usah digunakan. Tapi kalau mau digunakan, berarti harus konsisten nih dengan sudut pandang militer itu. Terus baru bikin untuk menciptakan measurement itu kita butuh dimensi apa aja tuh variabel yang membentuk itu. Lalu dicek tadi kan, oh ternyata variabel apa ternyata tadi yang continuity ini tuh mendorong ini gitu. Berarti itu nanti pakai network tuh, bikin pakai analytical network process, pakai ANP bukan AHP. Nah, lalu habis itu baru menentukan aktornya tadi media mas. Jadi mikirnya konstruksi berpikirnya jangan terlalu jauh sampai aktornya dulu, tapi ininya struktur measurement dan dimensionnya apa dulu, yang mau diukur nih apa dulu, variabel dan lain-lain kayak gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Jadi sebenarnya bawaannya itu udah kebayang mau mengukur apa dengan ukuran apa. Cuman mungkin yang agak takut sama resiko mungkin nanti aktor yang diambil nggak relevan dan sebagainya gitu. Itu kalau menurut saya sih kayak gitu. Dari Mas Afrizal mau nambahin nggak? Ya, kalau pertanyaan memungkinkan atau enggak sih sebenarnya memungkinkan ya Mbak. Sebenarnya kan balik lagi pertanyaannya adalah seberapa lama penelitian itu akan dilakukan. Dengan Mbak Wani tahu skopnya sangat luas, terus keterlibatan aktornya sangat banyak, itu pasti kan butuh proses ya dalam proses pengambilan datanya, terus proses apa ya memahami konteksnya. Sebenarnya yang mungkin yang perlu dilakukan adalah mempersempit skop penelitiannya itu mungkin yang lebih apa lebih reachable lah, lebih bisa dikerjakan. Apalagi kalau goals-nya tadi kan apa ya challenge prinsip ya, politik bebas aktif itu kan sebuah prinsip yang udah dari dulu. Nah, itu kan juga nanti pasti ada resistensi. Nah, argumen-argumen yang dibangun nanti dalam penelitian Mbak Wani itu bisa nggak mengcounter ya argumen-argumen yang nanti pasti akan banyak resistensi dari situ. Sebenarnya itu sih mungkin perlu dipersempit, kemudian dilakukan lagi literatur review ya dari teori yang udah didapat, terus dikonkretkan lagi jadi yang tadi Mas Bimo bilang itu measurement-nya pakai apa, tentukan variabelnya yang bisa dihitung seperti apa. Itu sih. Dan temuan itu tidak ditentukan, kalau menurut saya temuan atau insight itu adalah hasil dari olahan data. Jadi pada saat Mbak Wani melakukan pengolahan data, ternyata temuannya men-challenge eksistensi politik bebas aktif, itu baru bisa. Tapi kalau walaupun teorinya sudah bilang seperti ini, kan kita mau ambil data besar nih, belum tentu data yang kita ambil itu akan menghasilkan insight yang sama, yaitu men-challenge politik bebas aktif. Jadi kesimpulan atau insight itu ditaruh di akhir, yang harus ditaruh di depan oleh peneliti itu strukturnya. Nah, itu bahwa ini harus mempersempit tadi yang kata Mas Afrizal,
ukuran, dimensinya atau variabelnya itu apa dulu nih, sehingga itu reliable nih, bisa diukur nih. Gitu. Soalnya kan kita pakai positivisme nih, jadi harus bisa diukur nih. Gitu. Itu sih. Iya, iya. Oke, siap Kak. Oke. Terima Nanti kasih. kalau masih bingung ini aja, mampir sama Gali. Siap. Verga. Adek, ini raise hand nih, monggo. Iya, halo Mas, selamat malam. Iya, malam. Saya Verga, alumni S1 HI Paramadina. Ya ini diskusi yang menarik ya mengenai sebenarnya memang yang sebenarnya kan pendekatan model seperti ini dalam dunia HI kan erat kaitannya dengan pendekatan positivis ya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya hanya seputar ini sih. Sebenarnya sejauh apa model-model yang menggunakan big data ini sudah diaplikasikan di dalam dunia hubungan internasional, dalam dunia penelitian hubungan internasional itu, Mas. Karena yang saya pahami, saya waktu penelitian S1 saya coba ambil pakai penelitian pakai kuantitatif dengan judul ada satu dengan tema yaitu ada organisasi internasional saya teliti, ada 6 negara sampel saya ambil, terus saya bandingkan 3 variabel sebelum dan sesudah 10 tahun bergabung. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau dalam ilmu administrasi atau ilmu administrasi lah misalnya, itu kan sesuatu yang common, cuman membandingkan itu. Tapi dalam ilmu HI itu di tanda petik dibantai habis-habisan karena realitas ilmu sosial dalam konteks HI itu selalu dipandang sebagai case by case gitu. Jadi tidak bisa satu model atau satu konsep itu digeneralisir dengan data tertentu gitu untuk memaknai atau memahami realitas sosial. Nah, jadi sebenarnya discuss-nya di situ sih, Mas. Saya juga berpikiran orang yang tipikalnya positivis gitu ya. Tapi di sini saya mungkin dari pengalaman Mas berdua bisa memberikan saya insight gitu. Sejauh ini pendekatan big data dalam ilmu hubungan internasional itu mungkin di perkembangannya di belahan dunia mana atau di Indonesia sendiri itu sudah sejauh apa sih, dan apakah para pakar HI itu sudah menerima bisa dibilang sudah menerima pendekatan ini sebagai satu pendekatan yang ya tanda petik kalaupun tidak diakui tapi maksudnya sudah ditengok lah gitu. Ya, terima kasih. Ini seru nih karena menjawabnya bisa runut dari grand design sampai case yang saya temui. Jadi kalau dari grand design-nya, dunia HI terkhususnya diplomasi. Riset HI menggunakan big data itu sekarang seperti apa, itu depends on bagaimana dunia diplomasi sekarang bekerja. Nah, tantangan dunia diplomasi sekarang itu adalah, kan kalau kita sama-sama tahu ya, diplomat itu punya 5 fungsi gitu, yang diatur sama Wiener Convention, yang ada protecting, representing, terus ada negotiating, terus ada promoting, sama lupa satu lagi. Nah, pokoknya 5 ing itulah. Nah, 5 ing itu kan ada contoh praktik-praktiknya. Yang saya temui di kasus yang sangat dekat itu sekarang di Kementerian Luar Negeri berbagai dunia ya, terkhususnya Amerika yang saya tahu case-nya itu mereka bilang bahwa rival terberat bagi diplomat adalah CNN. Karena CNN itu lebih cepat melakukan representasi kejadian dari belahan dunia mana ke dunia maya gitu. Yang harusnya kejadian itu dilaporkan sama si diplomat, tetapi kok lebih cepat CNN-nya, gitu. Itu dari segi representing, sehingga penting sekarang bagi kantor-kantor konsulat atau kedutaan itu juga harus represent dirinya dalam dunia maya, dalam ruang cyber. Nah, itu tantangan pertama. Jadi penerapannya pasti mereka mencari tahu gimana caranya saya hadir dalam ruang cyber. Satu. Kedua, dari sisi reporting. Kan setiap diplomat itu harus melaporkan apa yang terjadi di tempat dia bertugas kepada negara pusat kan. Nah, seringkali di masa lalu itu kesulitan utamanya tidak hanya diplomat tetapi di komunitas intelijen itu adalah kesulitannya mencari data, kesulitannya mencari informasi. Nah, dibanding dengan era sekarang, itu informasi itu sudah sangat overload. Sekarang itu nggak susah nyari informasi, malah bejibun gitu, malah sangat banyak. Nah, pertanyaannya, gimana caranya
diplomat itu bisa merubah informasi itu menjadi insight. Nah, di sini nggak bisa tuh kita membaca artikel salah satu, membaca laporan salah satu, membaca data salah satu. Informasi yang harus mau dirubah jadi insight itu harus dimasukkan ke dalam model sehingga nanti insight-nya sesuai model yang kita gambarkan. Itu dari segi reporting. Nah, cukup di situ deh ya. Yang terjadi di dunia diplomasi sekarang tantangannya seperti itu. Sehingga ini tantangan itu kan mempengaruhi apa proyek atau pengadaan yang harus diadakan oleh institusi kan. Sehingga talent-talent yang dibutuhkan sekarang adalah talent-talent yang bisa yang sifatnya diplomasi publik, yang bisa merubah informasi dari publik menjadi sebuah insight untuk negara. Gimana sih negara harus bekerja, harus bergerak, nah kan seperti itu. Nah, itu butuh skill. Skill yang paling dasarnya karena kita ngolah data itu sangat matematis, itu harus pakai positivis. Nggak bisa pakai pendekatan lain. Bisa pakai pendekatan lain, cuman itu menjadi akhir untuk menjadi interpretasinya. Tapi untuk merubah data menjadi insight, mau nggak mau harus pakai positivis. Sehingga muncul nih kebutuhan, demand baru, skill baru, yaitu data analytics. Dalam dunia HI itu praktekkan nih. Gitu. Nah, kalau dunia HI itu juga digambarkan dengan case yang lebih luas dari pariwisata, bagaimana sebuah negara mempromosikan destinasi wisata ke luar negeri. Nah, ini case yang pernah saya kerjakan nih. Kebetulan waktu itu saya pernah kerjain pekerjaan di Kementerian Pariwisata. Iklan Wonderful Indonesia itu kalau di Australia dan di Cina itu berbeda. Di Australia dan di China dan di Singapura itu berbeda. Kalau di Australia itu iklan Wonderful Indonesia-nya menggunakan gambar Borobudur. Tapi kalau di Singapura dan China itu menggunakan gambar Bali. Kenapa demikian? Karena data yang saya ambil dari media sosial itu menunjukkan bahwa karakteristik populasi di Australia itu lebih meminati variable culture dibandingkan variable nature. Jika ada variable nature sama culture tuh saya bagi waktu itu kayak gitu. Sedangkan negara-negara yang Asia Timur yang rasnya lebih didominasi sama ras Chinese itu lebih melihat Indonesia dari segi nature. Sedangkan yang lebih western, negara demokratik itu lebih melihat Indonesia dari segi culture. Nah, ini jadi strategi promosi nih untuk Kementerian Pariwisata sehingga promosinya berbeda. Nah, itu praktek yang pernah saya lakukan nih, itu sangat nyata. Mau nggak mau untuk bisa menghasilkan insight atau rekomendasi kayak gitu, kita harus bisa merubah data itu menjadi insight. Nah, itu garis besarnya. Positivisme, pembuatan model, bobot HP, data analitik, big data itu pekerjaan utamanya adalah merubah data menjadi insight, merubah data menjadi pattern. Saya mau kasih satu contoh lagi. Kebetulan ada orangnya di sini namanya Mas Dion yang lagi resen. Mas Dion itu di beberapa bulan lalu itu pernah ikut workshop yang kami adakan tentang aktor analisis. Mas Dion itu membuat crawling data-data pengguna Twitter yang erat kaitannya sama, kalau nggak salah, pokoknya radikalisme apa ya? Ini koreksi ya Mas Dion nanti kalau salah ya. Nah, Mas Dion itu menemukan bahwa kalau negara pengen melawan radikalisme, jadi Mas Dion itu memetakan pattern kalau radikalisme itu muncul pada saat seorang aktor anti NU atau anti pemerintah. Nah, dan itu ideologi itu kan datang dari luar negeri, itu transnasional, dan mereka masuk melalui dua aktor utama di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Maksudnya mereka berperang, kalau mereka memuncul di permukaan, patternnya mereka harus melawan Nahdlatul Ulama dan melawan aktor-aktor pemerintah. Nah, bagaimana kalau insight ini diketahui oleh misalkan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Agama? Pasti mereka bisa one step ahead nih untuk tackle this problem. Gitu. Nah, permasalahannya sebenarnya itu kan tadi contoh yang saya kasih tahu tuh yang real. Sekarang ada gap nih antara realita sama yang ada di kampus di teori. Yang ada di kampus, gapnya, kenapa sih ada gap itu terjadi? Karena karena penelitian sosial itu yang saya tahu karena mostly kualitatif itu kebanyakan fungsi utamanya untuk menggambarkan sebuah pattern realitas gitu atau menggambarkan sebuah fenomena gitu. Tapi gambaran fenomena itu nggak diubah jadi rekomendasi. Kebayang ya, sedangkan kalau di positivis atau menggunakan big data analysis itu penggambaran atas fenomena itu adalah analisis level paling bawah, itu deskriptif analitik. Lalu tugas kita sebagai orang yang merubah data menjadi insight itu merubah
data analisis deskriptif itu menjadi diagnostik. Jadi mengapa ini terjadi? Kalau deskriptif kan apa sih yang terjadi? Oh, yang terjadi adalah terjadinya pertempuran antara konsep liberalisme dan apa, nah kayak gitu, itu deskriptif gitu. Nah, diagnostik adalah mengapa ini terjadi, apa yang mendorong. Lalu ada prediktif, apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga pemerintah bisa tackle problemnya. Dan yang paling terakhir adalah preskriptif yang tadi saya contohin melalui dashboard. Preskriptif itu konteksnya Bapak harus melakukan ini. Siapa aktornya, dengan cara apa, dengan isu apa. Jadi levelnya udah operasional, Mas. Gitu. Nah, seringkali ini susah nih dijelaskan ke dunia akademik. Karena ini sangat consulting minded lah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Gitu, Mas. Clear. Mas Afrizal mau ditambahin mungkin? Ya mungkin dikit sih, kalau tadi yang ditanyakan seberapa jauh ya penggunaan bisa diterima big data ini, bisa diterima atau enggak, sebenarnya berbarengan dengan perkembangan big data, atau kalau sekarang kan lebih disebutnya data science ya, pengolahan data itu kan ada rumpun ilmunya namanya data science. Ini berbarengan dengan itu, perkembangan big data dan data science, yang sepengetahuan saya, karena saya cukup ngikutin juga, mungkin baru sekitar 5 tahun terakhir ini ya baru berkembang. Apalagi di sospol ya, itu pasti masih sesuatu yang sangat baru. Sekarang big data kebanyakan kan dipakai untuk penggunaannya sudah cukup umum tuh di bisnis ya, bisnis intelligence. Itu pun masih masih sangat baru, masih sangat berkembang. Jadi saya meyakini bahwa di sospol pun, terutama di HI pun, ini menjadi sesuatu yang baru. Kemudian kalau ditanyakan lagi apakah metodologi ini diterima atau enggak, kalau menurut saya metodologi ini kan adalah sebuah alat, sebuah tools ya. Dan balik lagi, tools itu pada akhirnya hasilnya apa, hasil penelitiannya apa. Sekarang kalau kita kembalikan, misalkan yang biasa kita pakai kualitatif, apakah hasil dari kualitatif kemudian menggambarkan realitas sebenarnya 100% seperti itu? Enggak, masih bisa di-challenge lagi, masih bisa didebat lagi, diargumen lagi. Pun dengan kalau misalkan kita menggunakan big data ini, pada akhirnya juga hasilnya apakah kalau kemudian sekarang kita menggunakan kuantitatif gitu ya, menggunakan angka, berarti hasilnya lebih rigid. Kalau di saintek kan kayak gitu ya, pasti ya, secara hasil penelitian itu kan sesuatu yang pasti, yang mungkin perdebatannya tidak terlalu banyak. Iya, nggak bisa kalau di sospol kan nggak seperti itu. Pun nanti hasilnya juga pasti akan bisa di-challenge lagi, diperdebatkan lagi. Jadi menurut saya metodologi just a tools. Balik lagi, kalau kata dosen saya ya, metodologi itu adalah sebuah agama ya. Jadi kita berhak menentukan agama apa yang mau kita anut, metodologi apa yang mau kita pakai. Itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Mas. Thank you. Mas, satu lagi Mas, mungkin kalau boleh diizinkan, bisa di-share ya tulisan-tulisannya. Sebenarnya karena ilmu sosial itu saya cari macam-macam, apalagi HI ya, kaitan itu selalu menggunakan kuali ya. Jadi kalau misalnya ada referensi-referensi yang tadi misalnya disampaikan gitu, nanti bisa di-share di grup yang macam-macam. Tadi kan ada pakai big data di HI, yang bisa di-share aja sih kalau nggak konfidensial, apalagi kan ada kerja sama kementerian ya, mungkin itu konfidensial. Kalau ada yang bisa di-share mungkin hasil tesisnya nanti kalau diizinkan bisa jadi referensi untuk saya belajar. Itu sih, makasih. Nanti saya share lah di grup. Oh ya, tambahan dikit Mas, sebenarnya ada satu profesor dari luar, dari Swiss ya kalau nggak salah, ini yang dia cukup concern juga. Bukan ya? Yes, itu namanya, iya. Itu kan dia studinya saya juga baru pelajari sih, namanya digital humanity. Nah, itu mungkin bisa Mas dicek. Digital humanity itu apa sih cakupannya, itu salah satu yang menggunakan big data juga di situ tuh. Penelitiannya cukup banyak tuh, si Martin Granjiang itu. Nanti kita share di grup ya, ada Profesor Martin Granjiang, ada Cornelius Bjola di Oxford. Nah, itu bagus-bagus itu risetnya. Nanti kita share di grup deh. Sip, thank you Mas Verga. Mas Dio nih, gimana nih suhu kita ahli radikalisme nih? Gimana Mas, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Malang nih. Alhamdulillah sehat Mas.
Ketemu lagi kita. Mas, sorry nggak bisa ngeluarin video karena koneksinya lagi jelek ini di sini. Mas, Beneran jelek koneksinya tuh, suaranya hilang. lagi lah. Kemarin sebenarnya, Suaranya. waduh, bentar. Tak pindah bentar. Halo, Iya, halo. tes. Iya Mas. Oke. Itu sebenarnya ngulik lagi sih tentang fenomena di sosial media itu. Tapi setelah Xavier-nya menghilang, jadi udah berhenti dulu untuk sementara. Makanya harap nanti mungkin bisa muncul lagi lah. Nah ini Mas, saya mau tanya tentang masalah kuantifikasi datanya. Ini soal kalau pertanyaannya sangat mendasar ya, karena bagi saya atau kami yang mahasiswa atau sarjana yang antara tahun 2000 dari positivisme di HI dan masa awal dari mungkin konstruktivisme. Jadi kita lebih banyak mengenal metode kualitatif daripada kuantitatif. Putus-putus, Mas Dion, sampai positivisme dan konstruktivisme mati. Nah, Mas Dionnya menghilang. Halo, Mas Dion. Sorry Mas. Aduh. Tadi sampai konstruktivisme dan positivisme. Oke, jadi kan masih putus. Trennya. Mungkin ini nggak Mas Dion di chat, ditulis di chat. Soalnya Oke. Nggak Tapi kedengeran. ini udah agak membaik lagi nih. Oh ya wes coba gimana? Oke, langsung aja Mas. Masalah kuantifikasi data kalau hilang lagi. Bisa yang lain dulu. Ya wes Mas Dion nanti kalau ini di chat aja, di chat ini aja Mas, chat Zoom nanti dibacain. Oke, yang lain ada yang mau didiskusikan mungkin? Aduh, sayang sekali nih. Nih di sini ada Mas Zakaria Al-Mihrab nih, ada Mas Galih. Wah, ini kelompok susuran nih kayaknya nih waktu workshop kemarin nih. Ada lagi yang mau di-discuss sambil nunggu Mas Dion ini nanya? Saya coba sekali lagi. Halo ya. Jadi koneksinya beda. Oke, monggo Mas. Saya coba sekali lagi mumpung
nanti nunggu yang lain dulu. Iya. Jadi kalau apa namanya, saya pribadi kan kualitatif Mas. Jadi bingung lah kalau mau belajar lagi kuantitatif. Tapi setahu saya, sepengenalan saya itu kalau kita belajar metode kuantitatif itu kan kayak agak ketat gitu Mas, khususnya di MPS ya, penelitian sosial. Kan ada syarat-syaratnya untuk data itu dikatakan valid atau gimana gitu Mas. Jadi untuk mencakup berapa populasi dan lain sebagainya gitu lah. Sedangkan realitas sosial di dunia big data ini kan sangat berubah secara fundamental Mas ya. Nah, itu gimana Mas? Kalau untuk yang kasus ini itu kita itu beyond metode lama itu yang konvensional itu atau memang kita tetap ikuti pattern mereka gitu Mas. Ini hampir sama ya pertanyaan dengan yang sebelumnya gitu Mas. Jadi kayak contoh kayak gini ya, saya kasih contoh tadi kan Mas Bimo kan ngasih contoh model tadi kan, model apa namanya tadi, security ya. Iya. Nah, saya baca bukunya Daus Yusuf itu yang studi strategi itu dia juga ngasih satu tahanan nasional. Itu ada ada cuma nggak salah di Ngalinya itu kayak tekad nasional, terus culture dan lain sebagainya. Nah, untuk yang variabel yang 5 tadi itu dia range-nya 0 sampai 100, sedangkan variabel pengalinya 0 sampai 1. Nah, yang mau saya tanyakan itu Mas, besaran angkanya itu kita yang menentukan atau seperti apa? Kalau kita yang menentukan katakanlah populasi katakanlah ya 0 sampai 100, sedangkan populasi Indonesia merubah dari data dari indikator ke variabel itu seperti apa Mas saya kira-kira? Sorry. Kalau sangat teknis. Gitu aja dulu Mas. Matur nuwun. Wah, ini cocoknya jawab Mas Afrizal nih karena berhubungan sama sesinya minggu depan nih. Mas Afrizal mau jawab nggak? Iya. Soal ini ya, soal penentuan sampel berarti ya. Sebenarnya ada beberapa pendekatan sih yang kita pakai juga yang memang sesuai sama teorinya, sama algoritmanya. Misal tadi kita bicara AHP-ANP. Kalau AHP-ANP nanti kan tadi yang sudah saya singgung ya, ada nanti namanya proses pembandingan berpasangan. Jadi misalkan antar variabel atau antar indikator itu kita bandingkan indikator A dengan indikator B. Nah, itu kan kita juga cek ada istilahnya konsistensi atau inkonsistensi ya. Nah, kalau sesuai teorinya itu kan inkonsistensinya nggak boleh lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10% itu kan berarti perbandingan kita, judgement kita, justifikasi kita itu berarti kurang valid lah. Itu berarti menghasilkan nanti kalau dalam teorinya itu menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang tidak valid. Nah, itu kita ada beberapa pakai sesuai dengan memang disebutnya sesuai sama teorinya ya, sesuai sama algoritma yang dipakai. Terus penentuan sampel ini kan juga tergantung ketersediaan data ya. Kalau kemarin juga saya misalkan untuk membuat prediktif itu data yang dipakai, misal kalau prediksi tahun ya, kemarin saya bikin jadi penelitian saya tentang dependensi ekonomi digital. Kemarin saya mau coba bikin prediksi, jadi ke depan ini naik atau turun itu kan butuh sampel data. Nah, biar dikatakan valid itu kan kalau nggak salah kemarin sampel datanya sekitar kalau bulan berarti ada 30 bulan baru kita bisa ambil itu datanya untuk melakukan prediksi, untuk kita melakukan kuantifikasi. Jadi sebenarnya ada prinsip-prinsip yang kita pakai dalam pengambilan data, dalam melakukan justifikasi, dalam melakukan sampling itu ada sesuai dengan pattern-pattern yang biasa digunakan teman-teman di kuantitatif ya. Tetap dipakai Mas. Itu tergantung ini sebenarnya, tergantung case-nya, case by case. Jadi pada prinsipnya tetap kita pakai. Sampel itu tetap kita pakai. Prinsip-prinsip itu tetap kita pakai supaya datanya memang tetap valid. Itu sih, monggo Mas Bimo menambahkan. Tadi sebenarnya Mas Dion
masih agak kepotong-potong ya. Jadi semoga kita ngejawabnya masih sesuai ini nih apa konteks, karena sinyal Mas Dion tadi agak hilang. Jadi ada seorang ilmuwan matematika di Gunadarma, itu salah satu teman dekat saya. Itu di tahun 2018 saya menanyakan pertanyaan yang sama ke beliau. Mas, kalau dulu saya bikin penelitian kuantitatif itu ada populasi sampel, ada uji validitas, reliabilitas, ada uji heteroskedastisitas, homokedastisitas, dan sebagainya. Jadi banyak banget nih uji-ujinya nih. Tapi kalau pakai big data tuh nggak kayak gitu. Jadi ini apa nih sebenarnya perbedaannya? Nah, jawaban yang saya dapatkan waktu itu, dan itu juga dikasih tahu sama Pak Satu ke saya, di dunia ini ada beberapa metode pengambilan data selain kuali dan kuanti. Ada metode yang paling baru, metode network namanya. Jadi kualitatif, kuantitatif, lalu ada mixed method lahir. Mixed method ada yang embedded, ada yang sekuensial, lalu muncul metode network. Metode network itu berarti pengambilan datanya, jenis datanya relational database atau data jejaring. Ini yang kita ajarkan di workshop pertama kali itu, Mas. Nah, di sebenarnya data jejaring ini apakah data kuantitatif? Tidak. Tuh, jadi data jejaring ini bukan data kuantitatif, sehingga pakem-pakem yang digunakan sebenarnya bukan pakem yang 100% sama seperti pakem kuantitatif yang harus ada uji populasi sampel. Kalau sampling jenuh, sampling berapa lah gitulah. Jadi berbeda nih. Nah, perbedaannya di mana? Tadi kan Mas Afrizal udah ngasih teknisnya. Saya sekarang ngasih falsafahnya nih. Jadi pada saat kita melihat ada 1000 populasi, karena kita tidak mungkin mengambil data dari 1000 orang itu, seorang peneliti melakukan simplifikasi. Oh, minimal bisa dikatakan benar kalau jumlah sampelnya segini. Jadi kita melimit 1000 orang jadi 25, dan kita menguji dan kita melakukan penelitian dengan asumsi bahwa 25 orang ini sudah mewakili jawaban 1000 orang. Itu kan prinsipnya kuantitatif ya setahu saya. Nah, tapi kalau di network, di penelitian network, populasinya 1000, maka 1000 itu yang diteliti. Nah, itu falsafahnya yang saya dapatkan dari teman saya yang matematikawan di Gunadarma itu. Jadi 1000 orang populasi atau 1000 data Twitter, itu 1000-1000-nya diteliti. Kita nggak memakai pengurangan sampel dan lain-lain, karena ini metodenya network gitu, bukan totally quanti yang seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi pertanyaan dari jawaban soal menentukan populasi dan sampel itu, Mas, populasi 100% diteliti kalau di network, di metode penelitian network. Lalu gimana nih menentukan angka-angkanya gitu, menentukan kok politik punya angka lebih tinggi sedangkan masyarakat Indonesia jumlahnya nggak segitu. Nah, makanya itu tadi kalau di AHP dan ANP itu penentuan angka itu pakai yang namanya metode pairwise judgmental comparison. Jadi dari bahasa kan pairwise gitu. Jadi kita diharapkan bijaksana dalam judgment kayak gitu loh. Nah, hasil judgment kita itu akan menghasilkan angka, Mas. Nah, seperti yang tadi Bu Prima bicarakan, ini persepsional. Nah, metode AHP dan ANP itu di satu software yang kita gunakan itu ada satu fitur yang namanya inconsistency index. Inconsistency index ini buat apa nih? Jadi hasil judgment kita yang sangat subjektif dan persepsional itu minimal dia harus konsisten, bukan harus benar ya, minimal dia harus konsisten dan sesuai struktur. Gimana caranya konsisten dan bagaimana mengukur konsistensinya adalah dengan ukuran inconsistency index itu. Pada saat konsistensinya lebih dari 5%, maka model itu tidak valid, maka bobot itu tidak valid, maka skala itu tidak valid. Jadi ada metodenya tuh, Mas. Nah, nanti contohnya diajarin sama Mas Afrizal di minggu depan. Oke, datang minggu depan. Siap. Makasih, Mas, sangat jelas, sangat mencerahkan. Nambahin ya. Ya, Bu, silakan, Bu. Nah, tadi benar sekali Mas Bimo jawabnya bahwa kalau dalam penelitian big data seperti ini sampelnya itu sampel jenuh ya. Ya, jadi semua populasi diteliti, dan yang tadi pengecekan pair tadi kan ada apa istilahnya ya, konsistensi ya yang inkonsistensi, ya. Itu kalau sama-sama kalau sama di kuantitatif kita ngomong reliability, kalau di kualitatif kita ngomong
triangulasi gitu kan sebetulnya. Iya, betul, betul. Prinsipnya sama seperti itu gitu. Oke, itu jadi dia punya tool sendiri untuk melakukan reliability dan apa dalam tanda Validitas kutip ya. triangulasi Iya, ya triangulasi, gitu. ya. Ya. Betul banget Bu, ya. Prinsipnya Makasih, sama ya. Untung ada ahli metode di workshop kita nih Zal hari ini, Bu Prima. Perspektifnya ditambahkan. Ada lagi yang mau di-discuss teman-teman? Udah mau jam 9. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita tutup ya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, tapi sebelum saya tutup, saya mau ngasih kabar, saya mau ngasih info nih. Ini kan sesi kali ini itu kan sesi khusus soal model, pembuatan model, lalu AHP dan ANP. Lalu selama 2 minggu ini saya sama Mas Afrizal akan sharing soal bagaimana apa sih urgensinya dan bagaimana konsep dasarnya AHP dan ANP bekerja. Lalu tadi saya udah kasih contoh bagaimana datanya itu di penelitian sosial dan end produknya. Nah, kita dari DDC sebenarnya mau bikin workshop nih, seperti yang kita lakukan di batch pertama yang mengambil data Twitter dan sebagainya. Nah, ini masih sama konsepnya. Kita mau bikin workshop juga yang berkaitan dengan data dan analytics. Cuman nanti saya langsung liatin aja posternya ya. Cuman spesifiknya kita mau bahas tentang decision analytics. Jadi kita membuka workshop decision analytics batch 1 yang bakal kita adakan di tanggal 23, 24 dan 30 Juli. Itu via Zoom gitu. Nah, materinya nanti ada bagaimana pembuatan model, lalu menentukan variabel dan indikator berdasarkan metode network. Lalu teman-teman juga akan diajarkan bagaimana membuat AHP dan ANP nih. Jadi membuat bobotnya. Lalu setelah terjadi bobot setelah menghasilkan bobot atau angka yang tadi seperti Mas Dion singgung, angka-angka itu harus dimasukkan ke dalam data sehingga nanti ada modul ketiga yaitu pengambilan data dari open source intelligence gitu. Jadi teman-teman kalau yang sudah ikut workshop 1 ini nanti akan menggunakan Sevia lagi nih gitu. Jadi teman-teman bakal diajarkan melakukan pengambilan data besar atau big data dari internet. Lalu data itu akan kita olah dengan AHP dan ANP. Sehingga nanti end produknya adalah Excel yang tadi saya sudah tunjukkan. Kita bakal bikin indeks dari model yang kita buat. Jadi kita mau promosiin metode network ini gitu dengan workshop berbayar kali ini. Nah, ini fasilitas yang teman-teman dapatkan adalah teman-teman yang sudah ikut workshop pertama mungkin sudah merasakan dapat video dokumentasi yang bisa diulang terus. Lalu teman-teman nggak usah khawatir nggak punya skill pengambilan data. Kita sudah buatkan tools yang mempermudah, jadi teman-teman dapat akses untuk bisa crawling data dari Sevia, Twitter Crawler, dan Web Scraper gitu. Jadi teman-teman harapannya di workshop kali ini bisa mengambil data dari Twitter lagi, dan nanti mudah-mudahan Mas Afrizal keburu ya, nanti kita bakal ngajarin pengambilan data dari artikel gitu. Jadi dari website lah, nggak cuma dari Twitter aja gitu. Seperti workshop kita sebelumnya. Di hari terakhir itu pasti kita bakal bikin mini project. Jadi teman-teman bakal ngambil data sendiri, bikin model sendiri, yang nanti ujungnya saya sangat berharap teman-teman bisa bikin paper sendiri langsung gitu. Jadi dalam 2 minggu teman-teman kita training untuk ngambil data, bikin model, sampai interpretasi, yang harapannya saya sangat berharap nih ya, teman-teman dari situ sudah bisa punya calon papernya sendiri dengan dari mini project-nya. Nah, untuk biayanya, untuk yang dari Paramadina, baik yang S1, S2, itu ini karena sedikit sulit ya skopnya yang diajarkan, jadi biaya 125.000. Itu sudah include Sevia Twitter Crawler untuk royaltinya. Lalu untuk publik yang non Paramadina, non Sivitas Akademika Paramadina, itu biayanya 350.000. Dan acara ini terlaksana atas support dari PGSD, Digital Diplomasi Study Club, dan Sevia. Ini mahakaryanya Mas Afrizal. Nanti posternya akan saya share di grup juga. Sekaligus tadi Mas Verga saya kasih nanti link-link profesor-profesornya, namanya siapa, videonya, dan jurnalnya. Jadi Sevia itu apa sih, Afrizal?
Mas Afrizal tuh ditanya Mas. Itu ini Bu, nama lucu-lucuan aja sebenarnya. Itu alat untuk ini Bu, alat untuk ngambil data dari sosial media, kemarin Twitter, terus ngambil data dari web juga. Jadi nggak manual gitu Bu, nanti tinggal dimasukin apa ya? Kalau web itu tinggal dimasukin linknya, itu nanti semuanya keambil, datanya, konten artikelnya keambil, tanggalnya terambil, itu nanti tinggal pengolahan data selanjutnya. Jadi mempercepat proses apa ya, pengambilan datanya ya. Data Karya engineering kamu ya? proses. Iya, ceritanya Ya, begitu. buatannya Afrizal Bu itu Bu. Ya, maksudnya kalau untuk menggunakan itu butuh apa? Butuh software apa lagi enggak ya? Laptop biasa cukup? Cukup, sama nanti ada beberapa tambahan apa ya, semacam ya kayak aplikasi tapi nggak terlalu berat sih Bu untuk pendukungnya. Oke. Tapi nggak butuh apa aplikasi tertentu yang khusus, enggak sih. Oke. Sevia ini sebenarnya lahir karena anak-anak ilmu sosial susah diajarin ngoding. Jadi ya udahlah, mendingan kita permudah aja DDSC karena Afrizal udah develop. Itu yang bagus itu kalau kita bisa berkomunikasi begini antar bidang. Saya kebayang dulu, saya juga begitu di ITB kan saya berasal dari orang ekonomi ya, manajemen. Kalau bagi orang ITB itu kan sosial ya. Iya. Sementara saya tuh punya waktu pacar orang matematik statistik gitu. Nah, di matematik statistik sekarang profesornya itu masih ada, namanya Pak Maman, Profesor Maman. Itu dia bidangnya apa coba? Matematik kualitatif. Matematik kualitatif coba. Matematik itu Prancis juga itu, mafia Prancis juga itu. Waduh. Nah, jadi kita diskusinya itu tiap minggu itu tentang itu, walaupun disebutnya matematik kualitatif, tapi semua isinya angka. Jadi mereka bicara metodenya, kadang-kadang mereka bicara sesuatu yang rumit sekali, tetapi mereka tidak tahu ini untuk apa gitu. Sementara saya yang background sosial, saya punya banyak persoalan, tapi saya tidak tahu bagaimana saya harus mengolahnya gitu. Nah, disitulah bertemu pemikiran itu. Jadi saya sampaikan persoalan saya, mereka yang mikir metodenya. Justru ini yang bagus kalau bisa seperti ini. Saya dorong teman-teman untuk, apalagi para Madinah kita masih small ya, bisa berbicara antar bidang seperti ini itu bagus sekali. Apalagi bisa sampai bisa menjembatani teman-teman, mempermudah teman-teman sosial untuk bisa melakukan itu bagus banget. Terima kasih Bu. Aku ikutan klub ini teh panjang ya, Bu. Sepanjang ada waktu. Siap, mantap. Pokoknya PGSD Mas yang ini nih Bu, pertama nih Bu. Yoi. Promo terselubung. Promo terselubung. Nggak apa-apa, bagus itu. Oke, paling gitu teman-teman. Nanti terima kasih buat kehadirannya malam ini. Selama seminggu depan nanti kita bakal share contoh riset-risetnya, video-videonya, lalu terkhusus AHP dan ANP nanti saya share konten-konten video yang memudahkan teman-teman. Nah, itu kita masih ada sesi minggu depan sama Mas Afrizal. Jadi don't miss it, jangan lupa ini ya, nonton ya. Nanti video ini kan udah sesi hari ini udah saya rekam, saya langsung publish mungkin besok udah saya share di grup gitu. Untuk workshopnya kalau ada yang tertarik nanti saya lempar di grup, silakan nanti dihubungi. Paling begitu, semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih semuanya kehadirannya. Selamat malam. Terima kasih Mas Bim, Mas Afrizal, sehat selalu ya. Selamat malam. Mas Bim.